Baik, salam sehat semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak kelas 10 SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran sejarah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema yaitu ancaman disintegrasi bangsa yang dihadapi bangsa kita pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Jadi sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana bangsa kita menghadapi ancaman terhadap kedaulatan kemerdekaan Indonesia dari serangan-serangan bangsa asing, terutama dari Belanda dan pihak sekutu. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia pada masa tahun 1948 sampai dengan 1965. Anak-anak, jadi kompetensi dasar yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini yaitu KD 3.11 tentang mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Beberapa contoh peristiwa yang akan kita bahas nanti yaitu peristiwa Madiun tahun 1948, DITI, APRA, Andi Asis, RMS, PRRI, Parmesta, dan Gerakan 30 September PKI. Kemudian pada ranah keterampilan, jadi yang anak-anak akan dapatkan nanti bagaimana kalian bisa merekonstruksi ya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tersebut terhadap beberapa peristiwa yang tadi sudah Bapak sebutkan, antara lain adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1048, kemudian DITI, APRA, dan Andi Asis. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju yaitu setelah mempelajari pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian mampu ya menganalisis berbagai pergolakan ya di daerah yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian juga dapat mengkaitkan ya peristiwa pergolakan di daerah yang terjadi di Indonesia tersebut dari tahun 48 sampai 45 dan juga potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Jadi kalau kita lihat sejarah itu ada 3 fase yang harus kita lihat ya, tidak masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pada masa lalu terjadi konflik yang seperti yang nanti kita akan pelajari, bagaimana kita bisa memprediksi bagaimana di masa yang akan datang, apakah kemungkinan terjadi peristiwa yang sama dan bagaimana kita menghindari ya, potensi-potensi konflik di Indonesia tersebut. Kemudian tentunya dari beberapa peristiwa tentu kita harus bisa mengambil hikmah ya dari berbagai ancaman disintegrasi yang terjadi di Indonesia, baik pada masa lalu ya, pada masa awal kemerdekaan kita ataupun pada masa sekarang, anak-anak. Jadi kalau kita lihat ya konsep yang nanti kita proses berpikir kita adalah kita akan berbicara nanti tentang ancaman disintegrasi ya yang terjadi tahun 48 sampai 65, kemudian bagaimana pergolakan yang terjadi di dalam negeri pada masa itu. Kemudian kita akan bicara juga tentang apa penyebab atau apa yang melatar belakangi ya pergolakan yang terjadi tersebut. Ya, ada faktor ideologi,
Ya, kalau secara garis besar kita bicara ada 3 ya, ada ideologi, ada faktor kepentingan nanti, dan juga ada tentang sistem pemerintahan. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil hikmah ya dari proses peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu, bagaimana kita mengambil hikmahnya, kemudian memunculkan sebuah kesadaran terhadap bagaimana pentingnya integrasi bangsa ya, yang harus kita kuatkan dan harus kita kumandangkan terus, harus kita kuatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian bagaimana kita menteladani ya, tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Anak-anakku semua, jadi pada pertemuan kali ini, karena keterbatasan ya, waktu juga, jadi kita akan mempelajari ya yang dibahas pada masa kesempatan sekarang. Kita akan bicara tentang faktor ideologi sebagai penyebab ya, terjadinya konflik ya pada masa awal-awal kemerdekaan di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin memberi informasi ya, kepada kalian supaya kalian lebih memahami apa sebenarnya pengertian konflik tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang konflik ya, konflik itu adalah sesuatu yang tidak pernah hilang ya dari hidup kita bermasyarakat. Semasih ada manusia, semasih kita hidup bermasyarakat, potensi konflik itu pasti ada. Jadi beberapa pendapat ahli yang berbicara tentang konflik adalah dari Robert M.Z. Lawang. Jadi beliau menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan ya, untuk memperoleh status nilai kekuasaan, di mana tujuan mereka berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tapi juga mampu menundukkan saingannya. Jadi konflik itu adalah bagaimana usaha untuk mengalahkan ya, pihak yang lain. Ya, bagaimana muncul sebagai pemenang, bagaimana membuat nilai-nilai baru yang nanti yang muncul pada apabila konflik itu telah selesai. Ini ada dari Gilin dan Gilin. Kemudian dari Wikipedia, pengertian konflik disampaikan adalah secara sosiologis konflik diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Jadi sama ya. Jadi apa yang konflik itu adalah untuk memenangkan ya sebuah persaingan. Jadi itu. Baik, video ini akan kita lanjutkan karena keterbatasan alat yang Bapak miliki. Jadi cuma mampu 10 menit. Nanti kita lanjutkan kembali pada video berikutnya.